Sahabat pengadilan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kita kembali lagi di acara podcast Pengadilan Negeri Raha bersama saya Hartanto Risyandi dan juga rekan saya Ivan Pranaputra. Kali ini kita akan membahas mengenai Lembaga Bantuan Hukum Muna dan juga Pos Bakum yang ada di Pengadilan Negeri Raha. Mungkin bisa diperkenalkan nih, Mas Ivan, kira-kira siapa nih tamu kita hari ini? Ya, tamu kita hari ini ada dari Pos Bakum Pengadilan Negeri Raha, Bapak Yohanes dan Bapak Reo. Mungkin bisa diperkenalkan diri, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yohanes Simuleda Esa, dan di samping kanan saya adalah Bapak Laude Muhammad Reo Esa, yang kebetulan saat ini dia sebagai Ketua LBH Muna yang baru. Ya, selamat pagi Pak Yohanes, Pak Reo. Pagi. Ya, mungkin pertanyaan pertama nih Pak, dari banyak penanya sebenarnya yang request mengenai Pos Bakum PN Raha, yang sebenarnya banyak yang bertanya-tanya, Pak, ada nggak sih Pos Bakum di Pengadilan Negeri Raha gitu? Mungkin sebelumnya bisa menceritakan ya Pak sedikit cerita atau sejarah di balik berdirinya LBH Muna. Baik, makasih. Bantuan hukum ini adalah dia lahir itu berdasarkan ada undang-undang yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Di mana bantuan hukum itu adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum untuk kelompok orang-orang yang membutuhkan layanan bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu. Di mana bantuan hukum itu adalah alat media untuk orang menuntut haknya yang tanpa melihat latar belakangnya, ya baik dari etnis, suku, agama dan lain-lain sebagainya. Nah, bantuan LBH Bantuan Hukum Muna ini lahir pada tanggal 18 Januari 2018 yang telah diakta notaris dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan perjalanannya cukup panjang sehingga Lembaga Bantuan Hukum Muna ini bisa terakreditasi. Saat ini dia terakreditasi dengan akreditasi C. Dan saat ini juga Lembaga Bantuan Hukum Muna itu dia bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Raha. Nah, apakah bantuan hukum Muna itu bagaimana di mana sih alamatnya? Biasanya orang bertanya-tanya di situ. Nah, alamat Lembaga Bantuan Hukum Muna itu berada di Jalan Palengkuta, Kelurahan Raha 3, Kecamatan Katobu. Dan yang prakarsai terhadap lahirnya Lembaga Bantuan Hukum Muna yaitu saat itu Bapak almarhum Haji Laventa SH sebagai ketua dan Bapak Lasaniati SH sebagai sekretaris, dan saya sendiri saat itu sebagai bendahara. Dan pada saat kita memprakarsai Lembaga Bantuan Hukum Muna ini saat itu saya belum sebagai penasihat hukum, hanya kebetulan saat itu saya belajar dan mengikut terhadap Pak Ketua saat itu, sehingga mengetahui proses bagaimana sih orang mendapatkan layanan bantuan hukum itu. Nah, bagaimana sejak lahirnya bantuan hukum Muna? Karena saat itu kami melihat bahwa masyarakat khususnya Kabupaten Muna saat itu masih banyak yang belum tersentuh terhadap hak-haknya untuk bagaimana dia mau mengadu terhadap haknya untuk mencari suatu keadilan bagi masyarakat saat itu, sehinggalah timbul lahirnya itu LBH Muna. Nah,
Coba saya berarti langsung ke Pak Reo aja ya. Sebentar, saya mau nanya ke Pak Reo. Saya kira sudah cukup kayaknya ya. Oh iya. Untuk alamat pos bakum sendiri Pak, berarti tadi kan alamat LBH Muna Pak. Berarti untuk alamat pos bakum sendiri itu ada di mana Pak? Untuk alamat Posbakum LBH Muna yang pertama itu adalah di Jalan Palengkota, Kelurahan Raha 3, Kecamatan Katobung. Dan kedua ada di Pengadilan Negeri Raha. Ya, jadi ketika masyarakat yang ingin mencari keadilan atau ingin berkonsultasi hukum, dan kami juga membuka secara layanan hukum konsultasi hukum itu secara gratis, secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya. Nah, alamatnya itu adalah di Jalan MH Tamrin yang bertepatan di gedung Pengadilan Negeri Raha, namun Posbakum yang berada di Pengadilan Negeri Raha itu dia berada di bagian belakang Pengadilan Pak ya. Pengadilan Negeri Raha. Saya mau nanya ke Pak Reo, tadi kan sedikit disinggung tentang layanan hukum Posbakum di Raha, konsultasi salah satu. Selain itu ada apa lagi Pak ya? Layanan-layanan hukum yang diberikan kepada para pencari keadilan di Posbakum Raha. Ya, sebenarnya tadi Pak Yohanes itu sudah menjelaskan panjang lebar terkait dengan pelayanan apa saja sih sebenarnya yang diberikan oleh Posbakum LBH Muna. Itu tadi salah satunya adalah konsultasi hukum gratis. Ya. Sebenarnya kami ini kan bicara persoalan Posbakum LBH Muna itu sekarang kan dia bermitra dengan pengadilan negeri. Jadi sebagaimana perkara-perkara yang ada di di Pengadilan Negeri Raha itu yang dimana ancaman hukumannya itu tinggi, itu biasanya kan kita dilakukan penunjukan langsung oleh majelis hakim. Artinya bahwa itu berkaitan dengan penanganan perkara. Penanganan perkara yang dimaksud itu adalah melihat bahwa memang di samping ancaman tinggi yang bersangkutan atau masyarakat yang berhadapan dengan hukum ini memang tidak mampu. Nah, itu salah satunya. Kemudian tadi sudah disinggung adalah dia berkaitan dengan konsultasi, dan kami juga menerima bagi seperti misalnya sekolah atau misalkan pemerintah desa yang mungkin masyarakatnya itu masih kurang terhadap kesadaran hukum. Oleh itu biasanya mereka meminta kepada kami LBH Muna untuk kira-kira datang di desa mereka atau di sekolah mereka atau di kelompok mereka untuk memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat, atau kira-kira anak sekolah yang memang sekarang ini kan anak-anak sekolah atau generasi muda kita ini rentan dengan kejahatan ya. Mereka kurang paham atau kurang sadar terhadap hukum itu. Makanya tugas kami sebagai LBH, Lembaga Bantuan Hukum, yang juga sebenarnya seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Yohanes bahwa kita juga bekerja diamanatkan oleh undang-undang ya. Kita juga merasa punya tanggung jawab untuk memberikan kesadaran hukum terhadap masyarakat, kemudian anak-anak generasi muda kita, anak sekolah dalam hal ini ya. Kira-kira itu dia tadi, untuk memantapkan atau kira-kira menyadarkan mereka resiko-resiko ketika misalkan berhadapan dengan hukum. Kira-kira Berarti salah satu syarat utamanya untuk mendapat layanan hukum di Posbakum adalah keterangan tidak mampu ya Pak ya? Ya, memang kami itu mensyaratkan dan itu mutlak. Artinya untuk memastikan bahwa masyarakat yang berhadapan dengan hukum adalah masyarakat tidak mampu, memang harus dipastikan dengan yang namanya surat keterangan tidak mampu itu yang dikeluarkan oleh pemerintah berwenang atau misalnya kelurahan atau desa. Ya, mungkin terkait dengan pelayanan kira-kira seperti itu. Dan itu tadi juga Pak Yohanes juga dipertanyakan dan terkait dengan gedung Posbakum Pengadilan Negeri Raha, dalam hal ini LBH Muna, itu memang gedungnya itu ada di posisi bagian belakang. Makanya kita kemarin setelah sempat wawancara bersama dengan wawancara bersama dengan panitia yang menunjuk kembali LBH Muna, kira-kira melihat layak dengan tidaknya LBH Muna kembali bermitra dengan pengadilan. Kami di situ juga sempat menjelaskan bahwa memang untuk mengetahui di mana kira-kira masyarakat
yang mencari keadilan, yang mencari kira-kira di mana letak atau posisi gedung Posbakum. Jujur saja memang kan agak kesulitan karena posisinya ada di belakang, gitu. Datang di sini bingung ini mau kemana nih kami. Makanya kemarin kami ada ide, itu sudah berembuk juga bersama dengan teman-teman di LBH bahwa kami akan membuat seperti brosur begitu kira-kira bersama kami akan menuangkan di situ kira-kira nomor handphone, ya itu di brosur akan dicantumkan bersama dengan kira-kira dena, ya dena gedung yang diporsikan LBH Muna Posbakum itu, agar masyarakat yang datang itu tahu kira-kira kemana kami akan pergi gitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada sedikit pertanyaan Pak Rio terkait mungkin banyak dari sobat pengadilan yang punya permasalahan yang ingin ke Posbakum di Pengadilan Negeri Raha. Kira-kira misalkan dia datang dengan persoalan ingin membuat suatu permohonan seperti itu Pak, kira-kira bisa dibantu nggak Pak untuk proses pembuatannya Pak? Ya, kalau ditanya misalkan terkait dengan permohonan apakah bisa atau tidak, atau kira-kira apa yang harus dilakukan oleh LBH Muna ketika misalkan ada masyarakat yang datang untuk pengajuan permohonan misalnya, ya tentu ya bisa. Itu kami tegaskan bahwa bisa dengan ketentuan bahwa memang masyarakat yang datang adalah masyarakat tidak mampu. Ya. Tadi sudah diterangkan dengan Pak Anies, pengalaman pembuatan permohonan juga sebenarnya itu sudah banyak kami lakukan membantu masyarakat. Konsultasi juga itu pasti berkaitan dengan konsultasi. Bagaimana sebenarnya membuat permohonan itu, kemudian apa yang harus dilakukan setelah dibuat permohonan, itu semua kami terangkan, kami jelaskan dan kami arahkan, gitu. Kemudian sebenarnya kalau persoalan permohonan, konsultasi apa dan sebagainya itu yang berkaitan dengan tugas-tugas dari kami sebagai LBH, itu justru kami tidak hanya temukan di kantor LBH saja, tapi di masyarakat secara langsung kami langsung berinteraksi dengan masyarakat. Mereka tahu bahwa kami berkecimpung di situ di LBH, makanya hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana sih membuat permohonan, bagaimana sih menggugat apa dan seterusnya, itu justru juga banyak kami temukan di masyarakat langsung. Mereka mengenal kami sebagai advokat, pengacara. Tetapi yang perlu kami pastikan di situ, kenapa kami harus memperkenalkan diri sebagai advokat atau sebagai personal yang memang bergabung di LBH, itu sebenarnya bukan karena untuk membanggakan diri kami sebagai pengacara, tidak, tetapi supaya masyarakat tahu itu ketika misalkan berhadapan dengan hukum misalnya, mereka mau kemana, ya mereka ke pengacara untuk melakukan konsultasi atau kira-kira melakukan langkah-langkah hukum seperti apa, itu intinya. Ya, mungkin untuk Pak Yohanes ya, terkait jumlah personil nih Pak, kira-kira ada berapa jumlah personil yang siap untuk memberikan pelayanan di Posbakum di Pengadilan Negeri Raha? Terkait dengan jumlah personil, kami dari LBH Muna itu ada 6 advokat yang telah disumpah dan siap mendampingi para masyarakat yang pencari keadilan. Dan keenamnya itu salah satunya adalah saya dan Pak Rio. Yang empatnya mereka selalu standby untuk jaga jadwal sidang. Karena kenapa? Kami adalah Posbakum Posbakum yang bermitra dengan Pengadilan Negeri Raha untuk saat ini, sehingga ya ketika kita bermitra di situ ada suatu perjanjian, ya berarti kita harus sepakat dengan apa yang telah kita sepakati itu. Saya kira cukup. Untuk jadwal piketnya udah berapa ya Pak untuk bisa bertemu dengan petugas di Posbakum itu? Oh, iya. Jadi jadwal piket itu kami sudah membagi
setiap hari itu ada yang piket kurang lebih 4 orang setiap hari dan bergilir dari hari Senin sampai hari Jumat dengan waktu mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore gitu. Jadi masyarakat yang ingin berkonsultasi di Posbakum itu kami setiap dari hari Senin sampai hari Jumat. Hari kerja, Pak? Hari kerja. Kalau memang misal hari kerja tidak sempat datang, ya kami juga siap datang karena kantor kami di Jalan Palengkuta itu ada terus juga orangnya setiap Sabtu maupun Minggu. Kira-kira demikian. Berarti tadi juga ini Pak disinggung juga mengenai syarat Pak. Selain dari surat keterangan tidak mampu, kira-kira apa lagi ya Pak yang perlu dibawa? Jadi dalam masyarakat yang ingin mendapatkan jasa advokat dengan berperkara secara cuma-cuma, ya itu pertama-tama dia harus mengisi permohonan. Nah, setelah mengisi permohonan, di situ dia harus melampirkan bahwa ya, salah satu yang disebutkan oleh Pak Reo itu surat keterangan tidak mampu dari desa ataupun kelurahan. Yang kedua adalah KTP-nya, karena jangan sampai KTP-nya misal dia PNS, ya kalau PNS kan tidak bisa Pak. Nah, gitu berarti dia kategorinya dia mampu. Nah, gitu. Kira-kira. Jadi nggak bisa nih Pak pura-pura nggak mampu ya Pak? Ya nggak bisa. Tapi kalau misalkan dia tidak mampu, tidak dipungut biaya sama sekali kan, Pak? Itulah seperti yang asas tadi daripada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 yang sebagaimana dalam pasal 1 ayat 1 dan 2 itu yang seperti saya terangkan tadi lebih awal. Jadi masyarakat yang berhadapan dengan hukum, jadi dia akan mendapatkan jasa advokat secara cuma-cuma bagi yang penerima ini gitu. Tapi dengan syarat tadi. Yang pertama adalah dia mengisi permohonan, kemudian dia melampirkan KTP-nya dengan surat keterangan tidak mampunya. Seperti gitu. Karena walaupun ada surat keterangan tidak mampunya, tapi ketika dia store dengan KTP-nya, itulah yang menjadikan dasar bahwa karena biasanya juga kan ada biasanya misal saya kenal dengan kepala desa atau lurah. Wah, kan anggapan orang ini di masyarakat bahwa bayar pengacara ini mahal loh. Ya. Nah, seperti gitu akhirnya mereka ya karena kenalan mungkin kepala desa atau lurah misal, ya udah dia dibuatkanlah surat keterangan tidak mampunya. Tapi dia tidak tahu ternyata masih ada syarat lain lagi, yaitu KTP. Nah, KTP itu kan ketahuan di situ. Kalau dia PNS, ya secara otomatis kami tolak. Ya berarti kita harus berbicara tentang ya profit, bukan prodeo dia. Ya, saya ngerti gitu. Ya, mungkin bisa disampaikan Pak, mungkin ke Pak Reo, apabila ada para pencari keadilan yang ingin mengakses gitu atau memerlukan layanan yang ada di Posbakum Penraha, kira-kira dapat menghubungi kemana Pak? Mungkin ada nomor telepon atau email atau sosial media? Ya, kami nomor telepon sudah pasti ada. Gitu. Sekarang kan di zaman sekarang ini data orang dari mana kalau yang tidak punya nomor handphone. Jadi kami seperti yang saya terangkan tadi, memang kami sekarang ini lagi dalam menjalankan ide, istilahnya begitu, membuat brosur tadi yang seperti saya terangkan. Itu ada beberapa nomor advokat di situ yang kami akan cantumkan, gitu. Termasuk dengan kira-kira dana mau kemana, kalau misalkan ke Posbakum, gitu. Nanti kami akan gambarkan dananya dalam brosur itu. Kemudian seperti ini kan sudah masuk tahun 2024. Jadi di 2023 kemarin itu pengalaman kalau yang yang sudah mendapatkan gedung Posbakum itu di jadwal piket ada semua nomor handphone, ya toh? Nomor kontak dari pengacara-pengacara itu yang piket.
dan di situ sudah tercantum juga kira-kira jadwal piket masing-masing pengacara yang bertugas di Posbakum LBH Muna. Jadi di situ jelas mau hubungi siapa. Tapi kemarin kami sudah bersepakat dengan teman-teman di LBH Muna, kalau misalnya nanti ada masyarakat yang yang ingin mencari keadilan, kemudian ingin berkonsultasi dengan LBH Muna, itu kemungkinan ya, dan kami sudah bersepakat bahwa nanti nomornya itu ke ketua LBH saja, gitu. Jadi dia satu pintu komunikasi. Jadi setiap masyarakat yang ingin berkonsultasi atau punya kepentingan hukum dengan LBH Muna, nanti konsultasinya lewat ketua. Nanti ketua yang kira-kira manage akan mau diapakan dan siapa yang akan bertugas di personil LBH Muna. Atau saya langsung sebutkan nomor handphone saya, iya, gitu. Boleh, nggak apa-apa, Pak. Jadi nomor handphone saya itu, saya selaku ketua LBH Muna di 2024 ini, itu nomor handphone saya 0853 ya. Ada nggak? Nanti ada di bawah sini. Ada, Tapi nggak apa-apa dibacakan saja, Pak. Ya, 0853 4359 7843 itu. Ya, juga dicantumkan di deskripsi ya, sobat pencari keadilan. Oke, jadi untuk sobat keadilan sebagaimana tadi yang diterangkan bahwa nomor handphone saya ada 0853 4359 7843. Siap. Ya. Selanjutnya mungkin untuk menutup sesi kita kali ini ya, Pak. Mungkin dari Pak Yohanes dan Pak Reo nanti bisa memberikan sedikit pesan-pesan atau apa yang ingin disampaikan kepada para pencari keadilan atau sobat-sobat pengadilan yang sedang menonton podcast kali ini. Mungkin dari Pak Yohanes terlebih dahulu. Ya, oke, baik. Saya sapa dulu ya kepada para yang menonton podcast hari ini dan para masyarakat yang pencari keadilan. Hari ini kami dari LBH Bantuan Hukum Muna yang beralamat di Jalan Palengkuta, Kelurahan Ratiga dan Kecamatan Katobu, dan di Jalan MH Tamrin, karena kebetulan kami sebagai lembaga bantuan hukum yang bermitra dengan Pengadilan Negeri Raha, jika ingin berkonsultasi ya kami membuka layanan seperti yang disebut oleh Pak Ketua tadi, dan kami sebagai jangan merasa bahwa jika para masyarakat yang mencari keadilan apabila tidak membayar jasa pengacara sehingga dia menganggap bahwa hanya sekedar ada saja ini pengacara, tidak dibela secara mati-matian, tidak, sehingga dia merasa tidak ada gunanya saya didampingi. Nah, oleh itu kami sebagai dari tim advokat Lembaga Bantuan Hukum Muna jangan mendengarkan suara-suara dari luar. Kami tetap membela sesuai dengan apa yang benar. Kalau memang ya kalian tidak, misal para pencari keadilan tidak bersalah, ya kami akan tetap membela sesuai dengan kemampuan kami. Itulah yang perlu dipahami. Jadi jangan merasa takut dengan apabila kalian berperkara secara cuma-cuma. Tapi yang jelas tadi seperti yang panjang lebar awal tadi dijelaskan bahwa berperkara secara cuma-cuma tadi, maka itulah yang jadi dasar kami bahwa kami tetap memberikan layanan yang terbaik buat para pencari keadilan. Jadi jangan takut ya. Dan hal ini kami ya mungkin masyarakat boleh dengarlah kepada para pencari keadilan yang selama berdirinya LBH Muna, bagaimana sepak terjang daripada LBH Muna itu sendiri. Tetap totalitas, profesionalitas ya, Pak. Ya, yang jelas profesionalitas daripada tim advokat LBH Muna. Jadi itu pesan kami adalah jangan rasa ragu dengan tim advokat LBH Muna.
Oke, saya kira Ya, mungkin untuk Pak Reo Bisa menambahkan? bisa menambahkan. Ya, menambahkan dari Pak Anies, ya pesan-pesan terhadap masyarakat. Iya. Ya tadi seperti yang menambahkan ya, atau kira-kira meneruskan. Di samping meneruskan penyampaian Pak Anies tadi, saya juga meneruskan tanggung jawabnya dari Ketua LBH Muna sebelumnya, kemudian saya mengambil alih untuk LBH Muna selanjutnya, begitu. Sebenarnya masyarakat, artinya sepak terjang yang seperti disampaikan Pak Anies tadi, bagaimana totalitas dari LBH Muna dalam penanganan perkara itu sebenarnya kami sudah banyak menyampaikan dari setiap penyuluhan yang kami lakukan, baik itu misalkan di lembaga pemasyarakatan, di rutan, rumah tahanan, kemudian di sekolah-sekolah seperti yang saya terangkan tadi di masyarakat, bahwa memang LBH Muna ini berdiri di atas kepentingan masyarakat yang tidak mampu, gitu ya. Jadi setiap perkara yang kami tangani, yang kami bantu, ini kan amanat undang-undang, gitu, bahwa masyarakat yang tidak mampu ini memang harus dibantu. Jadi bagi masyarakat yang memang tidak mampu, ini tanda petik dan memang terkhusus dalam penjelasan ini sebenarnya, bagi mereka yang tidak mampu silakan datang ke LBH Muna. Yang tidak mampu yang berperkara berhadapan dengan hukum atau kira-kira membutuhkan konsultasi yang berkaitan dengan hukum itu, silakan datang di LBH Muna dan kami akan bantu secara totalitas seperti yang disampaikan tadi, secara profesional, secara tanggung jawab, dan insya Allah kami akan selesaikan perkara ini sebagaimana kemampuan kami, gitu kira-kira. Jadi jangan ragu terhadap LBH Muna. Kalau misalkan ada informasi bahwa masyarakat itu harus mempersiapkan profit, uang untuk berhubungan dengan pengacara, secara kelembagaan LBH Muna itu memastikan atau menegaskan bahwa itu tidak benar, ya. Ini bicara LBH ya, ini tidak benar. Masyarakat yang tidak mampu tetap akan kita bantu secara cuma-cuma, secara gratis. Itu Luar biasa. Bisa ditutup Pak Yandi? Ya, mungkin sekian ya podcast kita hari ini. Terima kasih banyak Pak Anies, Pak Reo atas kehadirannya di podcast Pengadilan Negeri Raha. Mungkin bisa memberikan banyak ilmu pengetahuan bagi sobat pengadilan, dan kedepannya semoga LBH Muna dan juga Posbakum Pengadilan Negeri Raha dapat terus bekerja secara profesional, secara totalitas, dan semoga dilancarkan di tahun 2024 ini ya Pak. Mungkin sekian dari saya, mungkin dari Ivan Sekian juga. ya. Untuk itu saya dan Mas Ivan pamit undur diri. Selamat menyaksikan di podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Anies. Terima kasih Pak. Itu sebenarnya kami sudah banyak menyampaikan dari setiap penyuluhan yang kami lakukan, baik itu misalkan di lembaga pemasyarakatan, di rutan, rumah tahanan, kemudian di sekolah-sekolah seperti yang saya terangkan tadi di masyarakat, bahwa memang LBH Muna ini berdiri di atas kepentingan masyarakat yang tidak mampu, gitu ya. Jadi setiap perkara yang kami tangani, yang kami bantu, ini kan amanat undang-undang, gitu, bahwa masyarakat yang tidak mampu ini memang harus dibantu. Jadi bagi masyarakat yang memang tidak mampu, ini tanda petik dan memang terkhusus dalam penjelasan ini sebenarnya, bagi mereka yang tidak mampu silakan datang ke LBH Muna. Yang tidak mampu yang berperkara berhadapan dengan hukum atau kira-kira membutuhkan konsultasi yang berkaitan dengan hukum itu, silakan datang di LBH Muna dan kami akan bantu secara totalitas seperti yang disampaikan tadi, secara profesional, secara tanggung jawab, dan insya Allah kami akan selesaikan perkara ini sebagaimana kemampuan kami, gitu kira-kira. Jadi jangan ragu terhadap LBH Muna. Kalau misalkan ada informasi bahwa
masyarakat itu harus mempersiapkan profit uang untuk berhubungan dengan pengacara. Secara kelembagaan LBH Muna itu memastikan atau menegaskan bahwa itu tidak benar, ya. Ini bicara LBH ya. Ini tidak benar. Masyarakat yang tidak mampu tetap akan kita bantu secara cuma-cuma, secara gratis. Itu luar biasa. Bisa ditutup Pak Yandi. Ya, mungkin sekian ya podcast kita hari ini. Terima kasih banyak Pak Anies, Pak Reo atas kehadirannya di podcast Pengadilan Negeri Raha. Mungkin bisa memberikan banyak ilmu pengetahuan bagi sobat pengadilan, dan kedepannya semoga LBH Muna dan juga Posbakum Pengadilan Negeri Raha dapat terus bekerja secara profesional, secara totalitas, dan semoga dilancarkan di tahun 2024 ini ya Pak. Mungkin sekian dari saya, mungkin dari Ivan sekian juga. Ya, untuk itu saya dan Mas Ivan pamit undur diri. Selamat menyaksikan di podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Anies. Terima kasih Pak.